Tes 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya. Nonton anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba season keempat episode keempat kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya itu latihan bersama si Uzui ya, yang dimana kemana latihannya itu ya bisa bilang bagus banget. Gue suka banget dan kemarin ada fun fact ya dimana kemarin itu satu page doang adaptasinya cuy. Itu bagus sekali sih, maksud gua apa dari satu page katanya itu cuma dinarasikan dong sama Naruto, tapi akhirnya jadi satu episode. Itu bisa dibilang mereka nge-extendedin banget tuh ya ceritanya, dan itu bagus sih. Dan gue tadi bakal ngomongin ya terkait dengan banyak orang bilang bahwa itu adalah milking, tapi kalau bagi gue itu kayak nggak milking sih. Nanti kita bakal bahas nanti di review ya. Jadi ya tapi di sini kemana itu si Tokito ya, jadi next bakal Tokito, jadi kita bakal lihat nih. Soalnya kan di akhir season 3 kan dia nggak ketemu sama Tanjiro lagi kan, dia udah pergi duluan tuh pas Tanjiro pingsan, jadi akhirnya pas istirahat gitu ketiduran. Jadi akhirnya kita bakal lihat pertemuan setelah season 3 gitu. Jadi hasil itu aja untuk episode keempat dari Kimetsu no Yaiba season 4. Oke, season 4 kita mulai saja. 1 2 3. Oke, sama Tokito nih ya. Gila. Gue begitu patah loh pedangnya nih. Latihan Tokito itu kan latihan teknik pedang kan? Iya, latihan Tokito itu kalau nggak salah latihan teknik pedang deh kayaknya. Mugen risusu kono sen no saki Gue merasa sih kayak apa reaksinya Tokito nanti bakal kayak gimana ya setelah season 3 tuh. Karena kan apa namanya, bonding Tanjiro sama Tokito di season 3 itu kan udah lumayan gitu. Meskipun kalau mood gue ya nggak terlalu deket-deket kayak gimana, tapi istilahnya kata-kata Tanjiro waktu pas di season 3 itu kan ngebantu Tokito waktu itu ngelewatin masa lalunya dia. Maksudnya mengingat masa lalunya dia. Jadi kayak gue penasaran nih after daripada itu tuh kayak gimana gitu. Irukui Shikuyo kakusou to wo Toroku Yoko mo Irusayo hinakereba Yuraireiru Hana no yoni ise wo sunagu Ubateku Hanashi no hyoni kuto no Masaku eien no imichi naru kimi ni Kotae wo shimesu to kita. Masu wo wadare. Oke. Mengundang senyum. Oh, kita bakal ngeliat kita senyum kah? Oke. Anjing. Gila Tokito. Uset. Gila dia nyerang bagian titik-titik itunya loh. Tuh bagian tangannya. Gila, dia mau menyerang bagian tangannya. Gila, langsung senyum dia. Si gagak. Tokito di roasting ya. Eh, iya, selalu sentikan gitu juga. Damar saya berkebalikan banget sama Tokito ya.
Gila, sekarang udah bisa senyum gini aja. Kapan dia senyum ya? Oh, dia ke sini. Si Kanamori iya yang ngebuat pedangnya Inosuke. Yang gitu akhirnya nginiin si yang buat petani Tanjiro siapa gue lupa. Hinazugawa. Hanazugawa. Hinazugawa. Oke. Oh, dia mau ngatas ketajamannya. Gila, kepotong. Tajam kali ya nih. Ngeri. Oh, ini pedang buat para Demon Slayer ya. Iya, pedang buat para Demon Slayer ini. Berarti persiapan banget ini anjing. Oh, ini buat pedangnya Tokito. Oke. Iya, jadi kalau ada apa-apa langsung ngomong aja dia bakal langsung nyiapin anjing. Gila, respect oh ya kata. Gila gue bahasa nanti Tanjiro sama kota kita bakal saling nyerang kayak. Iya. Hmm. Nyawa, iya. Gila. Tapi gak bisa dong. Iya, karena oh, gila Tanjiro ya. Iya kalau dulu udah habis ya. Makanya iya. Udah dapat apa update dari Tanjiro ya. Udah dapat patch. Oh, ini yang matanya nih. Jadi nyari posisi Nezuko kayaknya. Wah anjing banyak banget. Ngeri. Oh, ini keling ke. Nah, ini yang pakai biwa ya. Empat nih. Oh, Tokito. Iya, jadi istilahnya apa? Jadi yang itu tuh kan empat yaitu Upper Moon 4 kemarin kasih tau bahwa dia tuh udah naik ke Upper Moon 4 itu si siapa yang pakai biwa itu cewek itu.
Oke. Wah, putaran sama Abanai. Gila. Anjing musiknya ini loh. Oh, ada mau ikut juga. Tuh gitu. Latihan Hashira adalah ya ngelawan Hashira yang lain. Melawanmu sekaligus. Gelo. Dua versus satu. Zuri dah. Let's go. Let's go. Anjing gilang dia, Cok. Uset. Uset. Gila, tarung apa? Kena serang ya. Gila. Hmm. Mereka berdua ngelatih gak sih? Gak, gak mati-mati juga tuh anak. Oh. Berarti berikutnya ke tempatnya Iguro ya. Gila. Gila ditatar aja Mas Senpai. Aduh, tajur atar. Lucu sekali. Gila. Gila si Tok itu ngeri sih. Cepet banget ya anjing. Nggak hasil kabut namanya. Iya. Gila, kayak pedang asli. Sebelumnya si itu juga pakai pedang asli kan? Eh, kemarin nggak pakai pedang asli deh, pakai pedang kayu. Si siapa? Iya karena rasa ininya, rasa mau di killnya itu loh, adrenalinnya itu. Pakai pedang kayu aja begitu. Jadi gemeter anjing. Oh iya, jadi kayak dia tuh tahu kondisi sendiri gitu. Penuh luka di balik baju. Gila, badan berotot sekali ya. Ya yang terpenting itu kan, jangan dibunuh iblis sebenarnya.
Gila, tuh kita udah berubah ya sekarang ya. Oke. Gila. Let's go Tajira kalau kata kita ya. Dia sambil senyum gitu ya. Wuis. Gila. Bisa kelawan loh. Iya, senyum dia. Oh, kita banyak senyum gini lucu ya. Iya, nyerang balik. Enggak dong, kalau belum. Dia langsung di roasting aja. Iya, back to kutu yang lama ya. Nah kan ya. Rasa suka dia sama Tanjiro itu udah tinggi. Kenapa Tanjiro? Sama seperti kayak di Giwa. Itu gak bisa. Gila, pesawat bentuk bajunya dia ya. Enggak itu ke bawah itu fix itu. Bentukannya ke bawah gitu, ke bawah itu. Oh, hobinya melipat pesawat. Gila. Masa di sini Tokito tuh emang lebih mudah dibandingkan Tanjiro loh. Lebih parah ini ya. Ini yang lain. Gila, lomba apa giniin ini ya. Pesawat. Sekali dan 10. Gila, lomba ngelempar pesawat aja. Ini episode bonding banget sih. Miring, iya. Soalnya gak efisien terbangnya si Tanjiro. Lagi depannya ngapa dibuat miring begitu, dibuat itu kayak gitu. Padahal terbang yang biasa itu kan harusnya yang iya, tapi kita menang ya terus ya. Iya. Soalnya harus apa aerodinamis gitu. Gagal. Bakit. Nih gue yakin bakal ada di gamenya nih nanti nih. Jadi game ngelempar apa namanya? Game ngelempar pesawat ini bakal ada di game keduanya Hashir apa? Chronicles. Ini bonding antara Tokito sama para Demon Slayer yang lain ini feeling gua. Jadi meskipun gagal untuk Tanjiro, tapi ini kayak ngebuat mereka itu chill gitu. Ini muter ya. Tuh kan. Berantem mereka juga. Iya. Gila, gue suka banget season 4 sih asli. Gue suka kayak momen-momen kayak gini itu gak ada season sebelumnya cuy. Momen tenang gitu ya, bonding, hubungan.
Jadi kayak berasa hidup banget gitu. Karena ya mereka pun juga orang-orang yang perlu hiburan juga. Oh, ini laporan nih ya. Ya karena demandnya udah nggak ada. Oh, ini Zuko. Bisa jadi. Oh, Urokodaki. Urokodaki jaga Nezuko ya. Gila, udah lama di season 1 anjing. Hmm. Gila, bagus. Bagus. Oh my god. Gila, set ini bagus sih. Gue suka gue suka season 4 sih dibandingkan season 3 ya. Demi dah, maksudnya season 4 ini momen-momen yang apa ya, yang bonding itu loh, kayak lu jadi kayak lebih kenal sama karakternya Uzui kemarin, di sini kayak Tokito. Terus kayak dia tuh juga tadi bonding sama para Demon Slayer yang lain ya. Dan juga terkait dengan apa tadi fakta bahwa si Urokodaki juga balik lagi untuk nemenin Nezuko. Terus si siapa tadi namanya? Sanemi sama Obanai itu juga latihan juga kan tetap mereka tadi latihan saling tanding. Tadi Tokito juga saling tanding juga tuh bertiga. Jadi luka-luka tadi tuh kayaknya habis tanding sama Sanemi sama Obanai itu kayak tadi tuh. Kayaknya ya. Oke. Okay. Oh, masih ada ininya. Oh, ini sih. Oh, kan Roji. Kita pada kan Roji dulu berarti ya. Tapi kan suka Obanai. Ke kan Roji dulu berarti. Peternak lebah. Oh. Dikasih sarang madu. Bentar. Dikasih madu dong. Dikasih madu ya. Gila diajak pesta minum teh ya. Ini dia gak tahu ya. Makanan orang barat ya. Makanan orang kaya sih lebih tepatnya ya. Oke. Ya kan baru baru dapat ingatannya ya. Sarafnya begitu bal. Gila. Iya sih. Oh, jadi lebih inilah lebih kalem, dingin gitu. Apa yang memakan iblis? Ya itu dia untuk episode keempat dari Kimetsu no Yaiba season keempat.
Ya tadi untuk episode keempat ya dari Kimetsu no Yaiba season keempat. Jadi ya episode yang bagus sekali ya. Jadi di sini Tokito itu latihan tadi ya. Jadi si Tanjiro datang ke tempat Tokito untuk latihan. Dan tadi kita dilihatin tuh ya Tokito itu setelah dia ketemu sama Tanjiro tetap senyumnya lebar sekali ya. Luar biasa. Jadi Tokito ini udah hubungan dia sama Tanjiro itu udah deket banget sih. Dan itu mungkin gara-gara yang di season 3 ya, kejadian season 3 yang dia keingat dengan kata Tanjiro dan itu kira menyelamatkan dia dan mengingat masa lalunya dia. Pokoknya intinya Tanjiro ini emang orang penting lah buat Tokito gitu. Dan di sini Tokito ngelatih ya tadi para Demon Slayer dan bisa dibilang latihannya itu adalah teknik pedang tadi. Makanya kan kenapa dia itu setiap dia nyerang itu langsung nyerang ke bagian tangan karena apa ya intinya kalau misalkan lu kena serang maka bagian tangan pas lu megang pedang inilah yang penting. Jadi nggak boleh kelepas pedangnya kalau nggak lu dead. Nah tadi benar-benar kayak apa yang dimaksud sama Tokito itu bener tadi. Caranya dia ngelatih pun juga keras gitu ya, tegas. Meskipun akhirnya gue yakin Tokito itu yang paling muda di situ. Jadi tapi auranya masih berasa kayak benar-benar Hashira banget sih. Keren sih. Dan tapi kalau di depannya Tanjiro jadi kayak adeknya. jadi kayak ngajak main ya. Emang kelihatan masih muda. 14 tahun ya kalau nggak salah Tokito ya. Tanjiro itu 16 apa 15 ya? Gue lupa ya. Tapi enggak seinget gue lebih muda kayaknya. Terus tadi kan yang momen yang gue suka tadi selain daripada yang ini ya, yang momen pesawat tadi itu ada juga yang tadi momen pertarungan di antara Sanemi, Obanai sama Tokito. Kalau gue nggak salah inget ya, jadi momennya Obanai sama Sanemi itu anime original dan gue yakin adegan sama Tokito tadi pun juga anime original tuh. Tapi meskipun cuma sebentar doang tadi ya actionnya dan tadi bagian actionnya pun juga cuma bagian efek-efek doang tadi kayak flash gitu doang. Cuma ya bagus sih maksud gua anime original kontennya ya. Jadi kayak bener kayak membuat kita itu mengantisipasi nanti ke depannya. Apalagi kan tadi si Obane sama Sanami itu pengen ketatar Tanjiro ya. Jadi gua bisa menghajar dia sepuasnya kan. Maksudnya kayak punya dendam sekali ya sama Tanjiro. Padahal Tanjiro gak ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak pengen ditatar kayak lu meskipun lu udah bisa ngalahin Upper Moon gitu ya. Misalnya lu udah orang yang bisa ngalahin Upper Moon tapi bukan berarti lu bisa ngalahin Hashira gitu. Pengen ditatar aja gitu. Gue penasaran sih tadi reaksi Obanai nanti. Makanya gue pikir setelah Tokito gue pikir bakal Obanai, tapi tangga. Jadi kayaknya Rakan Roji dulu. Jadi sesuai dengan urutan Hashira yang pernah ditemui sama Tanjiro. Jadi kayak kemarin kan Uzui season 2. Terus Tokito baru Kanroji, Mitsuri lah. Nanti berikutnya mungkin baru Obanai, Sanemi, baru Gyomei. Kayaknya sih begitu. Dan ya nanti kita bakal lihat lah nanti bakal kayak gimana pelatihannya nanti sama sama Kanroji ya. Tadi Kanroji itu kan kalau nggak salah latihannya itu pelenturan. Kalau nggak salah waktu itu dibilangnya atau apa gitu. Jadi ya kita lihat lah nanti latihannya itu kayak gimana. Kalau Obane waktu itu apa gitu Obane. Kalau Sanemi itu disuruh tanding. Jadi dia tuh harus ngelawan Sanemi itu. Kalau Gyomei itu fisik, ketahanan fisik. Maka dia harus di bawah air terjun gitu kan. Dan ya intinya kayak gitu. Jadi sama Tokito tadi itu pertarungannya Sanemi, Obane sama Tokito bagus banget. Gue yakin itu anime original ya. Dan ditambah lagi tadi momen paling bagus itu momen yang pesawat tadi sih. Maksud gue itu bonding banget itu. Gue yakin kayaknya penontonnya Kimetsu ya, gue yakin gak terlalu peduli sama adegan itu. Cuma kalau bagi gue pribadi itu adegan yang sangat-sangat penting karena adegan kayak gitu itu gue yakin gak bakal ada lagi karena pas perang besar nanti di Infinity Castle gue yakin banget adegan kayak gitu nggak ada. Jadi ini benar-benar sebuah momen yang apa ya bahasanya ya, yang penting gitu. Karena ya ini kayak gitu karena kan di posisi ini kan Tokito dilihat sebagai kayak orang yang Hashira yang tegas banget ya. Jadi mana ya akhirnya ngebuat para Demon Slayer yang lain pun juga jadi pada stres dan jadi nggak bisa ini mungkin kayak takut gitu. Makanya akhirnya tadi Tanjiro itu kayak berusaha untuk mencairkan suasana dengan tadi mereka main apa yang disukain sama Tokito, yaitu adalah main pesawat terbang tadi, bikin pesawat kertas ya. Itu bagus banget sih, maksudnya kayak bonding banget gitu, bonding chemistry di antara Tanjiro, Tokito maupun juga kepada para Demon Slayer. Nah intinya kayak gitu. Jadi gue yakin banget nanti tuh yang adegan pesawat itu nanti bakal ada di gamenya tuh ya. Kalau misalnya lu nggak tahu kan Demon Slayer punya game Demon Slayer yang buatannya Cyber Connect yang kayak mirip seperti Ninja Storm dari Naruto. Kalau nggak salah Hinokami Chronicles kalau nggak salah. Dan katanya yang kedua lagi
Entah ada atau enggak, gue yakin ada yang kedua tuh. Nah cuma nanti adegan pesawat tadi tuh kayaknya bakal dijadikan game mini game. Kan mini game dari Hinokami Chronicles itu kan kalau nggak salah yang niup apa tuh namanya niup yang getong atau yang gede itu tuh ya, yang buat latihan pernapasan, sama yang sama si siapa tuh namanya, sama si Kanao. Itu kan ada tuh yang dia nginiin gelas, itu kan ada di mini gamenya tuh. Nah gue yakin ini bakal jadi mini game ini untuk jauhan-jauhan mana gitu pesawatnya. Itu bakal menarik sih. Dan ya intinya tadi Tata yang ngejagain Nezuko itu adalah si Urokodaki ya. Jadi nanti gue gak tahu nanti bakal ketemu atau enggak tuh ya Urokodaki sama Tanjiro, tapi kita lihat lah. Tapi sekarang kita udah tahu bahwa Urokodaki itu yang ngejaga Nezuko. Dan tadi si Tanjiro kan laporan sama, bukan laporan sih, lebih tepatnya kayak diskusi tadi sama Tokito terkait dengan bisa jadi tujuannya Muzan itu adalah untuk mencari Nezuko. Dan bisa dibilang itulah kenapa mungkin para demonnya itu bisa dibilang jarang ditemuin. Makanya kenapa mereka bisa ngebuat pelatihan ini. Karena kan emang maksud gua di Slayer itu kan pasti susah banget ya, apalagi ngatur waktu seperti para Hashira gitu. Jadi mereka itu sekarang itu bener-bener memanfaatkan momen banget, karena emang demonnya udah pada nggak tahu kemana, karena kemungkinan ditarik sama Muzan, kemungkinan tuh disuruh nyari Nezuko ada di mana. Jadi akhirnya mereka bisa dibilang ya merasa kayak oke situasi demon pada nggak tahu kemana ya, karena mereka pada bikin latihan ini. Meskipun kalau menurut gue masih agak kebayang ya, kayak misalkan kenapa si Muzan itu daripada menarik demonnya ya bikin aja bikin aja demonnya itu nyebar supaya dari masa itu pada riweh gitu, baru akhirnya Nezuko dicari sama dia sendiri ya, sama si Muzannya sendiri. Tadi kan dia manfaatin si yang pakai biwa tuh, cewek yang pakai biwa yang waktu itu manggil para Upper Moon yang di season 3 tuh. Tapi ya dia bisa bilang, tapi emang lebih efisien pakai si biwa itu sih, si yang cewek biwa itu, cewek yang pakai gitar itu loh, dibandingkan dia nyari sendiri ya. Tapi maksud gue tujuan dia tuh manggil para demon itu apa gitu. Mungkin gue yakin sih untuk nyari Nezuko. Cuma kan disebutin bahwa para demon itu nggak ketemu sama para demonnya. Demonnya kemana? Dipanggil ke Infinity Castle kan waktu itu yang di episode 1. Ya itu sih. Pokoknya ya intinya mereka bisa latihan sekarang itu gara-gara demonnya udah pada nggak tahu kemana. Dan selanjutnya itu adalah terkait dengan filler ya. Nah ini gue tuh kemarin kan baru tahu ya bahwa ternyata episode kemarin itu kayak sama episode ini itu banyak adegan original, dan banyak orang yang langsung berkesimpulan bahwa ini tuh adalah filler dan bahasanya milking, karena filler artinya milking gitu. Sebenarnya gue nggak tahu pemikiran milking itu datang dari mana ya, karena gue pribadi pertama kali gue tahu bahwa ini tuh adalah original cut, gue malah mikir Ufotable itu niat banget ngadaptasi Kimetsu. Karena gue ngelihat literally page-nya episode kemarin tuh yang sama Uzui, itu literally satu page cuy. Nah, Tanjiro datang, terus nanti dinaratorin sendiri sama Tanjiro, baru akhirnya dia pergi latihan bentar terus pergi. Itu literally 4 panel kalau nggak salah. Dan itu jadi satu episode. Banyak orang bilang itu milking, banyak orang bilang bahwa itu adegan gak penting dan lain-lainnya. Malah menurut gue itu penting banget. Malah menurut gue adegan episode kemarin itu harus ada di manganya sebenarnya, dibandingkan dinaratorin seperti kayak di manga gitu. Jadi karena adegan kemarin itu sangat-sangat penting dalam konteks Tanjiro dan Uzui dan juga kepada istri-istrinya. Karena gini, setelah season 2 apalagi di episode terakhir kan, Tanjiro sama Uzui sama istri-istrinya itu udah gak punya momen lagi. Jadi udah gak ada momen mereka itu ketemu lagi gitu. Dan di episode kemarin itu mereka ketemu lagi, momen dimana kita kasih tahu bahwa si Uzui itu susah untuk tidur malam karena dia merasa bersalah gara-gara pensiun. Terus dia itu juga karena bagi dia kan memang lebih, karena dia adalah orang yang harus melindungi istri-istrinya gitu. Takutnya kalau dia terlalu membahayakan diri, nanti istri takutnya kenapa-napa. Dan istri-istrinya pun juga pada rasa khawatirnya mereka, karena mereka literally pertama kali ngelawan Upper Moon. Dan mereka bersyukur banget ada Tanjiro dan mereka bisa menang di season 2. Meskipun jelas pertama ya, tapi maksud gua mereka menunjukkan rasa terima kasih itu kepada Tanjiro di episode kemarin. Itu suatu hal momen yang penting banget. Maksud gua kayak semacam aftermath dari season 2 yang gak ada di season 2 itu sendiri. Dimana kan setelah mereka luka-luka kan mereka dibawa tuh untuk disembuhin, baru muncul di episode 1 season 3. Itu udah gak ada lagi Uzui. Jadi di episode kemarin itu baru dijelasin
Kalau di manganya itu nggak ada. Jadi kayak pertemuan ya udah gitu, kayak setelah di season 2 itu nggak ngomong apa-apa gitu, maksudnya nggak ada terima kasih atau kayak gimana. Dan kemarin ditunjukin di episode kemarin itu penting sekali, kayak gue nggak ngerti itu milkingnya di mana. Karena gini, kalau mood gue ya, milking itu kalau karena gini, kebanyakan orang mikir filler dan nambah episode itu adalah milking. Karena kalau misalnya kita ngambil tipe adaptasi yang mungkin seperti One Piece. One Piece kan katanya juga begitu juga. Jadi dia tuh diperbanyak episodenya, jadi kayak mungkin ada tambahan apa katanya itu recap, terus akhirnya pace-nya itu dibuat lama dan lain-lainnya gitu kan. Gue juga meskipun gue nonton One Piece, gue tahu beberapa kabarnya katanya animenya pun juga katanya jelek atau kayak gue nggak tahu ya. Tapi intinya adalah banyak orang yang bisa dibilang sudah menilai bahwa mengextendedkan manganya dengan apa namanya ngadaptasi cuma satu page doang itu bagian daripada milking. Kalau milking dan ini dibuat sama Ufotable dengan kualitas animasi yang begini, visual yang begini, bukannya rugi ya maksud gua. Kayak gini loh, milking itu contoh kayak gini, milking di Kimetsu no Yaiba, emang Kimetsu no Yaiba nggak di milking banget di ya kemarin tuh yang sempat viral terkait dengan movie-nya yang dari episode terakhir season 3-nya sama episode 1-nya season 4. Itu kan banyak orang yang protes karena mereka mikirnya training arc itu bakal dijadikan movie. Karena tadi ternyata malah recap gitu dan juga nambah satu episode. Itu milking, itu jelas banget milking. Sama halnya seperti TV seriesnya Mugen Train yang sebelumnya tuh, yang Mugen Train kan udah jadi movie, ngapain lagi bikin TV series? Nah itu jelas milking gitu. Tapi untuk kasus original ini, gue nggak bisa bilang ini milking karena ini udah jelas training arc dan nanti udah jelas akhirnya di mana. Kalau lu pengen milking, mendingan bikin movie gitu loh. Kalau bikin movie gue yakin kok orang pasti bakal nonton. Gue pun pasti bakal nonton di bioskop gitu supaya bisa lebih dapat excitementnya. Dan gue yakin banget kayaknya training arc pun kalau di manga mereka benar-benar literally ngikutin manga, mereka pasti fit banget untuk dijadikan movie sama halnya seperti Mugen Train. Tapi mereka kenapa nggak milih untuk jadi movie? Malah lebih milih untuk bikin per episode yang dimana ya orang bilang bahwa ini tuh milking gitu. Malah menurut gue rugi. Di sini banyak banget adegan action yang original cut dan pasti ngabisin banyak biaya cuy. Nginiin VA-nya pun juga VA terkenal. Terus apa adegan action juga. Maksud gua ini bukan milking cuy, sumpah ya. Maksud gua Ufotable itu apa extendedkan sebuah adaptasi dan ini adaptasi itu dari Ufotable, ini bukan milking, ini literally passion anjing. Ini literally passion. Gue yakin kayaknya entah siapapun Ufotable emang suka sama Kimetsu dan ini faktanya ya, Kimetsu no Yaiba itu emang dicintai banget sama orang Jepang. Mau dari berbagai umur dan mungkin itu ya akhirnya menjadi alasan kenapa mungkin Ufotable itu cukup apa ya, cukup seneng gitu ngadaptasi Kimetsu, terlepas dari mungkin orang banyak bilang cerita itu biasa aja atau kayak gimana ya. Cuma di Jepang itu emang Kimetsu itu dipuja banget gitu. Bahkan kalau misalkan lu benar-benar ngecek ratingnya Kimetsu itu selalu 5 besar rating TV-nya. Saking banyaknya orang yang nonton. Jadi bisa dibilang ya gue yakin ini tuh passion gitu, bukan milking. Kenapa orang itu selalu mikir milking gitu? Padahal ini Ufotable loh yang kita omongin anjing. Dan ini pun juga original cut, bukan ngeganggu pace banget. Enggak, ini malah bagus. Aduh dong Mai, maksudnya kayak kalau kita ngomongin terkait dengan anime jangka panjang yang kita nggak tahu endingnya kapan gitu. Ini kan kita sudah jelas ending ini adalah sesi training arc. Ngapain bikin episode yang panjang-panjang gitu? Kalau misalkan demi kita tayang di TV nanti kita bakal dapat duit dari iklan lebih banyak atau mungkin kayak dapat dari streaming lebih banyak. Mood gue nggak sebanding sama bikin kayak gini, mendingan bikin movie. Maksud gue kalau emang benar-benar pemikirannya tuh milking, malah jadi lebih bagus kalau kayak begini karena emang karakternya jadi kayak lebih dapat gitu. Karena di season 2 sama season 3 itu Tokito Uzui, Tokito sama Kanroji itu bener-bener cuma dijelasin pembuatannya doang. Secara apa namanya, secara karakter mereka itu masalahnya itu kayak gimana, flashbacknya itu kayak gimana, dia tuh karakternya itu kenapa bisa begini dan lain-lainnya. Baru kita dapat karakter development di episode di season yang sama, tapi belum ada finalisasi. Nah finalisasi itu di sini, di season ini kita nunjukin Tokito nih sekarang dia bisa senyum lebar cok, berkali-kali gue sampai aduh Rick, Tokito senyum terus ya, jadi agak-agak apa lucu gitu dibandingkan season 3 kemarin yang kebanyakan dingin kan. Jadi kayak agak-agak agak-agak beda banget gitu si Tokito dibandingkan sama season 3. Jadi ya apa, itu yang gue bilang, kalau mungkin ini bukan milking tapi ini passion sih. Maksud gue udah jelas emang kayaknya siapapun yang kerja di Kimetsu no Yaiba ya, staffnya di Ufotable kayaknya emang suka ngerjain Kimetsu dan
Mereka ngerti gitu Kimetsu itu punya potensial besar, tapi kayak di manganya itu potensial itu tuh kayaknya gak ditunjukkan. Makanya akhirnya mereka benar-benar memanfaatkan IP ini untuk sebaik-baiknya, karena emang ini adalah jelas sekaligus salah satu IP sukses Jepang ya. Tapi juga ya yang mereka juga passionate juga gitu. Itu sih kalau mood gue ya. Jadi gue nggak tahu datang dari mana pemikiran milking itu. Gue yakin ini mungkin bagian daripada milking juga. Cuma milking yang sangat-sangat niat, milking yang sangat-sangat berarti passion sama milking itu digabung sih kalau mood gue. Kayaknya ya. Gitu. Jadi ya intinya kayak gitu. Jadi mood gue balik lagi ke masing-masing, karena balik lagi mungkin karena emang orang nonton Kimetsu itu cuma bagian actionnya doang, karena emang itu adalah ya satu hal yang ya pastinya orang pasti bakal nikmatin Kimetsu dari situ kan. Cuma kalau bagi gue pribadi, gak semua orang, gue yakin para staffnya pun juga bukan cuma mikirin duit doang, pasti mereka tuh juga mikirin passionnya juga gitu. Dan apa namanya di sini mereka bener-bener bisa gitu untuk ngebuat cerita Kimetsu itu menjadi lebih apa ya, lebih melebar, lebih bisa ngebuat lu itu jadi kayak masuk ke karakternya tadi Tokito sama para di masa yang lain lah. Maksud gue di masa itu kan banyak yang perlu dianimasikan ya. Maksud gue original cut kayak gini kalau disebut milking sih enggak sih. Gue nggak bisa nyebutin milking sih. Ya tadi itu aja untuk episode keempat dari Kimetsu no Yaiba season keempat. Terima kasih sudah nonton. Kalau misalkan lu punya pendapat atau kayak gimana bisa komentar aja di bawah. Ya sekian, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya, di episode kelima. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di episode kita episode kelima. Gitu guys, terima kasih. Bye.